Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Praja Pratama Putri, Cinta Cecilia Duwila, MPP 351048 dari kelas I4 akan mempresentasikan pelajaran pengantar ilmu pemerintahan oleh pembimbing Bapak Profesor Dr. Fernandes Simangunsong, SSTP APMSI. Baik, kita akan menjelaskan soal pertama. Ciri-ciri ilmu yang menjelaskan pemerintahan sebuah ilmu. Ilmu adalah bagian dari pengetahuan dengan ciri-ciri sebagai berikut, yaitu memiliki objek tertentu. Setiap ilmu harus memiliki objek tertentu untuk dikaji. Pada awalnya hanya ada satu ilmu, yaitu filsafat, yang dianggap dari sebagai ibu segala ilmu, atau yang kita sebut dengan itu adalah mother of science. Tetapi karena ilmu filsafat tidak dapat menjawab semua persoalan yang dihadapi manusia, muncullah cabang-cabang ilmu lainnya. Awalnya muncul cabang-cabang filsafat ilmu pengetahuan, filsafat berpikir secara logika, filsafat tingkah laku atau yang kita sering sebut etika, filsafat alam dan lain sebagainya. Kemudian dari masing-masing cabang filsafat muncullah cabang-cabang ilmu yang baru yang kita belum ketahui. Objek ilmu dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu objek materia dan objek forma. Objek materia adalah objek yang disoroti sebuah ilmu, baik berupa gejala alam atau gejala sosial. Menurut Po Jawijatna tahun 1975 nomor 8, halaman 18. Sedangkan objek forma adalah sudut pandang penyolotan bagaimana kita memandang. Kedua, bersifat empiris. Dan ketiga, objek penelaahan ilmu yang mencakup seluruh segala aspek kehidupan yang dapat diuji oleh panca indera manusia. Objek ilmu yang bersifat empiris merupakan kekuatan sekaligus kelemahan ilmu dibandingkan pengetahuan lainnya. Kekuatannya terletak pada daya ujinya yang dapat dinalar dan ditelusuri oleh orang lain. Kelemahannya karena hanya mampu memahami dunia secara kasat mata, dapat diraba, diamati dan dirasakan. Masih banyak pengetahuan lain yang dapat digali, misalnya mencakup parapsikologi, fisika, atau mengenai keindahan dan lain sebagainya. Ciri bahwa ilmu adalah pengetahuan yang bersifat empiris, yaitu dapat ditangkap oleh panca indera atau melalui mata kita sendiri. Dan yang kedua, bersifat terukur dan terstruktur. Ketiga, dapat diamati. Dan yang keempat, dapat diverifikasi oleh pihak lain, seperti terverifikasi oleh orang lain. Berdasarkan ciri-ciri pengetahuan bersifat empiris, ilmu mencoba mencari kebenaran yang bersifat objektif. Ketiga, memiliki metode tertentu. Agar dapat dibedakan dengan ilmu-ilmu lainnya, sebuah ilmu perlu memiliki metode sendiri. Selain memiliki objek forma yang berbeda dengan ilmu-ilmu lainnya, sebuah ilmu yang sudah kaya juga memiliki metode yang khas dan yang sangat unik dengan berkaitan dengan objek forma ilmu yang bersangkutan. Tujuannya agar semua gejala dan peristiwa khas dari objek forma ilmu bersangkutan dapat mudah dipahami dan dimengerti, yang pada gilirannya akan diperoleh pengetahuan yang benar. Mengingat sumber semua ilmu yang kita pelajari berkembang sekarang ini adalah satu, yaitu filsafat. Maka selain ada metode keilmuan yang bersifat khusus dan unik, terdapat pola metode yang berlaku secara umum. Sekarang ini adalah satu, yaitu filsafat.
Maka selain ada metode keilmuan yang bersifat khusus dan unik, terdapat pula metode yang berlaku secara umum dan general yang dinamakan metode ilmiah atau yang kita namakan scientific methods, yang merupakan perpaduan antara pendekatan rasionalisme dan pendekatan empirisme. 4. Sistematis. Pendekatan yang digunakan bersifat sistematis dengan pengumpulan informasi dan pengembangan teori yang terstruktur dan tepat. 4. Sistematis. Pendekatan yang digunakan bersifat sistematis dengan pengumpulan informasi dan pengembangan teori yang sudah terstruktur. Dan yang kelima, dapat ditransformasikan sebagai konsekuensi dari logis pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan dipergunakan untuk kepentingan umat manusia. Maka ilmu dapat ditransformasikan dan satu orang kepada orang lain melalui proses transformasi semacam itu. Ilmu menjadi berkembang dan memberi manfaat yang optimal bagi kehidupan manusia. Masih juga dapat dilakukan melalui bentuk tatap muka, di dalam kuliah, diskusi, atau seminar, melalui buku maupun melalui teknologi komunikasi jarak jauh atau yang disebut internet, serta berbagai cara lainnya. Dengan adanya revolusi komunikasi dan transformasi, ilmu dapat dilakukan secara lebih cepat dan meluas melalui teknologi zaman sekarang. Keenam, bersifat universal dan bebas nilai. Masih juga dengan perubahan sosial, politik, ekonomi yang terjadi dalam masyarakat era globalisasi ini. Pandangan divergensi dan konvergensi terhadap pemerintahan sebagai ilmu, yang menjelaskan pandangan divergensi dan konvergensi terhadap pemerintahan sebagai ilmu merupakan dua pendekatan yang berbeda dalam memahami perkembangan dan fungsi pemerintahan. Pertama, pandangan divergensi. Pandangan divergensi menekankan perbedaan di antara sistem pemerintahan di berbagai negara. Pendekatan ini melihat bahwa faktor-faktor seperti sejarah, budaya, ekonomi, dan sosial berkontribusi pada variasi dalam praktek, struktur, dan pemerintahan. 2. Ciri-ciri keberagaman yang menyoroti adanya banyak mode pemerintahan seperti pemerintahan demokrasi, otoritarianisme, dan monarki. Kedua, kontekstualisasi menekankan pentingnya konteks lokal dan historis dalam sejarah menganalisis pemerintahan. Fokus pada ketidaksetaraan membedakan bagaimana pemerintah beroperasi di negara-negara yang kondisi ekonomi dan sosial yang berbeda-beda. Aplikasinya yang melalui pendekatan ini membantu kita memahami bahwa tidak ada satu model dan pemerintahan yang cocok untuk semua negara. Hal ini mendorong analisis lebih mendalam dan struktur mengenai isu-isu yang spesifik yang dihadapi suatu negara. Divergensi pandangan yang membagi ilmu menjadi disiplin atau cabang-cabang ilmunya yang lebih secara ketat. Konvergensi pandangan yang tidak lagi membagi ilmu secara ketat tetapi berupaya mencari kebenaran melalui penggunaan berbagai ilmu yang terkait bersifat lintas batas serta masuk ke dalam sistem dunia atau yang kita sebut world system. Dari kutipan Bapak Profesor Fernandes Simangunsorg dan Bapak Sadu Wasistiono tahun 2015 di halaman 19. Itu kesimpulannya, kedua pandangan ini memberi wawasan yang berharga
dalam mempelajari pemerintahan sebagai ilmu pendekatan divergensi, menekankan keunikan dan kompleksitas setiap sistem. Sedangkan pendekatan konvergensi menunjukkan tren global yang mendunia dapat memengaruhi cara pemerintahan beroperasi. Dengan memahami keduanya, kita dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang dinamika pemerintahan di seluruh dunia. Soal ketiga, menjelaskan mengenai pembentukan ilmu pemerintahan di Indonesia melalui tungku peleburan budaya besar di dunia atau yang kita sebut dengan melting pot. Pembentukan ilmu pemerintahan di Indonesia melalui konsep tungku peleburan melting pot budaya besar di dunia mencerminkan proses integrasi berbagai pengaruh budaya, nilai, dan sistem pemerintahan yang berasal dari luar, serta bagaimana semua elemen tersebut berinteraksi dan membentuk identitas politik dan administrasi Indonesia melalui realisasi sehari-hari. Berikut adalah beberapa aspek kunci dari proses ini. Pengaruh budaya asing. Kolonialisme adalah kedatangan Belanda membawa sistem administrasi dan hukum yang memengaruhi struktur pemerintahan di Indonesia. Banyak elemen pemerintahan lokal terintegrasi dari praktik dan realisasi kolonial. Kedua, agama dan filosofi. Pengaruh agama, terutama Islam, serta nilai-nilai dari Hindu, Buddha memberikan dasar moral dan etika yang membentuk cara pemerintahan. Yang kedua, keberagaman etnis dan budaya. Sistem pemerintahan lokal Indonesia memiliki ratusan suku dengan tradisi pemerintahan yang berbeda. Proses tungku peleburan menciptakan bentuk pemerintahan yang lebih inklusif, menggabungkan nilai-nilai lokal dan global. Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila mengakomodasi keberagaman budaya dan menjadi landasan untuk pembangunan hukum dan kebijakan pemerintahan. Ketiga, proses modernisasi. Yang pertama, desentralisasi. Reformasi politik di era pasca reformasi mengarah pada desentralisasi, memberi kekuasaan lebih kepada daerah untuk mengelola pemerintahan sendiri, sambil tetap menghormati keberagaman budaya. Ketiga, pendidikan dan penelitian. Perkembangan ilmu pemerintahan di perguruan tinggi berfokus pada konteks lokal sambil mengadopsi teori-teori dari pemerintahan konteks lokal sambil mengadopsi teori-teori pemerintahan dari berbagai negara dan mancanegara. 4. Tantangan global, yaitu globalisasi. Munculnya isu-isu global seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, ekonomi global, ekonomi digital menuntut integrasi pendekatan internasional dalam kebijakan lokal. Selanjutnya, inovasi teknologi. Teknologi informasi memberikan kesempatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan transparansi. Selanjutnya, implikasi bagi ilmu pemerintahan, kolaborasi dan sinergi. Proses peleburan budaya memungkinkan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan. Identitas yang unik dan memiliki ciri khas. Pembentukan ilmu pemerintahan yang dipengaruhi oleh berbagai budaya menghasilkan identitas politik yang unik, mencerminkan nilai dan aspirasi masyarakat Indonesia. Dengan memahami pembentukan ilmu pemerintahan di Indonesia sebagai proses tungku peleburan,
kita dapat melihat bagaimana interaksi berbagai budaya, sistem, dan nilai menciptakan bentuk pemerintahan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat beragam. Berdasarkan posisi geografisnya yang sangat strategis, yakni berada pada pusat silang lalu lintas antar samudra, Indonesia telah menjadi tungku peleburan atau yang kita sering sebut melting pot dari berbagai sumber daya tua dan besar yang ada di dunia. Kutipan dari Bapak Profesor Fernandes Siman Gunsong dan Bapak Sadu Wasis-Tiono tahun 2015 halaman 23. Kedua, saya akan menjelaskan hubungan antara pemahaman pengantar ilmu pemerintahan dengan kebenaran, yaitu yang sebagai berikut ini. Kebenaran ilmiah. Yang pertama, mencari kebenaran akan muncul berbagai pandangan yang bias sebagai bagian dari etos ilmu sosial. Upaya mencari kebenaran dalam ilmu sosial seringkali dihadapkan pada berbagai pandangan yang bias. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pertama, subjektivitas. Subjektivitas adalah ilmu sosial seringkali melibatkan interpretasi data yang dipengaruhi oleh perspektif peneliti, pandangan pribadi, latar belakang budaya, dan pengalaman hidup dapat mempengaruhi cara peneliti mengumpulkan informasi, menganalisis informasi. Kedua, konteks sosial dan budaya. Masyarakat terhadap suatu isu sering dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya. Hal ini bisa disebabkan interpretasi yang berbeda-beda terhadap data yang sama sehingga menghasilkan kesimpulan yang beragam. Kepentingan politik dan ideologis. Peneliti atau lembaga yang mendanai penelitian mungkin memiliki agenda tertentu dan yang khusus memengaruhi cara penelitian itu dilakukan dan disajikan. Ini yang dapat menciptakan bias dalam pengumpulan data atau dalam penafsiran suatu hasil tersebut. Kompleksitas sosial. Fenomena sosial seringkali kompleks dan kontroversi dan multidimensional, sehingga peneliti mungkin hanya melihat dalam satu aspek atau sudut pandang mengabaikan faktor lain yang penting. Ini yang dapat menyebabkan kesimpulan tidak komprehensif dan menyesatkan dan tidak akurat. Persepsi publik, masyarakat umum, dan juga memiliki pandangan yang bias berdasarkan informasi yang tidak lengkap atau salah, menyiapkan data, memiliki pandangan penelitian diterima yang dipahami, serta bagaimana hasil penelitian digunakan dalam kebijakan publik. Dengan demikian, penting bagi peneliti ilmu sosial untuk menyadari potensi bias ini dan berupaya untuk mengurangi pengaruhnya, misalnya melalui metodologi yang rigor, transparansi dalam proses penelitian, dan kolaborasi dengan perspektif. Upaya ini akan membantu mendekatkan penelitian kepada kebenaran yang lebih objektif dan akurat. Teori koherensi mengatakan sesuatu yang dianggap benar dan tepat apabila ia berkoherensi atau merujuk pada sesuatu yang telah dianggap benar sebelumnya. Teori ini banyak digunakan untuk ilmu yang pasti dan alam yang kemudian dianut dalam kalangan ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Kebenaran koherensi dalam ilmu sosial terlihat daripada rujukan teori dan konsep yang digunakan untuk menganalisis gejala dan peristiwa yang diamati. Hal tersebut nampak pada kerangka pemikiran maupun tinjauan pustaka yang digunakan.
Koherensi mengatakan bahwa apabila aksioma satu sebagai sesuatu yang benar, maka dapat disusun beberapa dalil dari aksioma tersebut. Dalil-dalil tersebut benar karena merujuk pada aksioma yang telah diterima sebagai sebuah kebenaran. Jelaskan tentang kebenaran korespondensi. Teori korespondensi mengatakan bahwa sesuatu yang dianggap benar apabila berkorespondensi dengan fakta dan kebenaran data dan informasi. Artinya bahwa kebenaran tersebut harus ditunjang oleh keadaan yang empirik. Kebenaran korespondensi juga memiliki kedalaman yang dilihat dari orang yang mengamati fakta, mengumpulkan data, dan memberikan informasi yang benar. Teori ini dikembangkan oleh Bertrand Russell tahun 1892 sampai tahun 1970. Russell mengatakan, dua cara di dalam memahami objek yakni knowledge by acquaintance, yang artinya pengetahuan melalui cara mengevaluasi, dan knowledge by description, atau yang kita artikan sebagai pengetahuan melalui cara menjelaskan. Russell mengatakan bahwa pengetahuan dikenali dengan melalui data yang kita miliki, disajikan dari Bertrand Russell dari View on Philosophy yang dikatakan oleh Russell dalam buku Surya Sumantri tahun 1183 halaman 76 bahwa kebenaran adalah suatu sifat dan kepercayaan dan diturunkan oleh kalimat yang menyatakan kepercayaan dengan suatu fakta atau lebih di luar kepercayaan. Kebenaran korespondensi dalam ilmu sosial terlihat juga pada metode yang digunakan melalui mencari data, jumlah data yang dimiliki, validitas dan reliabilitas data yang digunakan, serta menganalisa gejala dan peristiwa pemerintahan yang diamati secara mendalam dan komprehensif. Hal tersebut nampak pada metode pencarian data, pembahasan, dan analisis data. Jelaskan tentang kebenaran pragmatis. Teori pragmatis mengatakan bahwa sesuatu dianggap benar apabila memberikan manfaat bagi kehidupan bermasyarakat. Artinya, benar atau tidaknya suatu pernyataan akan diukur dari kemanfaatannya bagi kehidupan masyarakat. Teori ini dikembangkan oleh Charles Sanders Peirce. Kebenaran pragmatis dalam ilmu sosial terlihat dari kedalaman suatu kajian, sehingga kajian tersebut menyumbangkan kegunaan dan saran yang dapat dilaksanakan secara langsung, saran praktis, maupun untuk kegunaan atau saran yang dapat menjadi dasar pengembangan ilmu di masa yang akan datang, atau yang kita sebut dengan saran akademis. Kedalaman kesimpulan dari sebuah kajian akan mencerminkan bahwa ilmu tersebut semakin berkembang akan menghasilkan banyak ilmu yang bermanfaat serta menghasilkan banyak pengikutnya. Saran operasional dan praktis yang dapat dilaksanakan akan menjadi dasar dalam pengembangan ilmu yang akan datang, yang dimungkinkan akan menghasilkan cabang-cabang ilmu lainnya. Selanjutnya, yaitu soal ontologi ilmu pemerintahan. Ontologi, atau yang kita sering sebut dalam ilmu pemerintahan, adalah pandangan filsafat yang dipercaya masyarakat dan masuk akal. Ontologi ilmu pemerintahan berbicara mengenai hakikat ilmu pemerintah yang dikaji. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa kejadian yang berhubungan dengan gejala dan peristiwa pemerintahan yang bersifat empiris menjadi objek penelaahan ilmu pemerintahan. Untuk mendapatkan pengetahuan semua ilmu
harus membuat beberapa andaian seperti asumsi mengenai objek-objek empiris. Ilmu menganggap bahwa objek-objek empiris dapat menjadi bidang penelaahannya yang mempunyai sifat keberagaman, mempunyai sifat yang berulang-ulang, dan semua menjalin secara teratur. Suatu peristiwa tidaklah terjadi secara kebetulan, namun peristiwa mempunyai pola yang tetap dan teratur. Menurut Bapak Prof. Dr. Fernandes Simon Gunsong, SSTP, SAP, MSI, dan Bapak Sadu Wasistiono, MS, tahun 2015, halaman 59. Ontologi ilmu pemerintahan membahas tentang hakikat dan sifat objektif yang dipelajari dalam disiplin ini. Ontologi sendiri memiliki berasal kata ini dari Yunani, yaitu ontos, yang berasal dari ada, dan logia atau yang kita sebut logita itu berarti ilmu. Dalam konteks ilmu pemerintah, ontologi mencakup pertanyaan-pertanyaan dasar mengenai apa itu pemerintahan, kekuasaan, negara, hubungan, dan antara aktor-aktor konteks dalam politik dan sosial ini. Selanjutnya, epistemologi ilmu pemerintahan. Epistemologi ilmu pemerintahan adalah kajian tentang bagaimana pengetahuan dalam bidang pemerintahan diperoleh, dikembangkan, dan divalidasi. Dalam konteks ini, epistemologi mencakup pemahaman tentang metode, sumber, batasan pengetahuan, dan yang terkait dengan fenomena pemerintahan. Unsur-unsur epistemologi ilmu pemerintahan: sumber pengetahuan, teori dan konsep, yang artinya berbagai teori politik, sosial, ekonomi yang membantu menjelaskan fenomena pemerintahan. Empiris, data dan fakta yang diperoleh penelitian lapangan, survei, dan analisis statistik. Kedua, metode penelitian, artinya yang kita sebut dengan kualitatif, menggunakan wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk memahami konteks dan makna di balik praktik pemerintahan. Dan melalui realisasi pemerintahan kuantitatif, yang artinya menggunakan data numerik untuk menguji hipotesis dan menganalisis hubungan antar variabel dan pemerintahan. Ketiga, validasi pengetahuan, atau yang kita sebut jenisnya sekarang reproduksibilitas, kemampuan untuk menghasilkan hasil yang sama melalui metode yang sama dalam konteks yang serupa. Kritis, atau yang kita sebut artinya mengedepankan analisis kritis terhadap teori dan data untuk menghindari bias dan kesalahan. Keempat, konsep kunci yang kita sebut, yaitu jenisnya seperti legitimasi, memahami bagaimana dan mengapa suatu pemerintahan dianggap sah oleh rakyatnya. Selanjutnya, kekuasaan dan otoritas, analisis tentang bagaimana kekuasaan diorganisir dan dijalankan dalam masyarakat. Kelima, paradigma, atau yang kita sering sebut dengan jenis positivisme, pendekatan yang menekankan fakta empiris, menganalisis objektif. Yang kedua, interpretisme, tipisme, menekankan pada pemahaman subjektif terhadap tindakan yang makna sosial yang dihasilkan dalam konteks pemerintahan. Selanjutnya, epistemologi ilmu pemerintahan, yang dimana yaitu kunci untuk memahami bagaimana pengetahuan tentang pemerintah dibangun dan digunakan. Dengan mempelajari epistemologi, kita dapat lebih memahami kekuatan dan keterbatasan analisis pemerintahan serta meningkatkan cara kita memahami dinamika sosial dan politik di masyarakat. Epistemologi atau teori pengetahuan membahas secara mendalam segenap proses yang terlihat dalam usaha untuk memperoleh pengetahuan, ilmu,
merupakan pengetahuan yang dapat melalui proses tertentu yang dinamakan metode keilmuan. Metode inilah yang membedakan ilmu dengan buah pemikiran yang lain-lainnya. Dengan kata lain, ilmu yaitu pengetahuan yang diperoleh menerapkan metode keilmuan sehingga epistemologi sebuah ilmu senantiasa berkaitan dengan metode ilmu tersebut dapat menjelaskan ciri khas dari ilmu tersebut. Karena ilmu yaitu sebagian dari pengetahuan, yakni pengetahuan yang memiliki sifat tertentu, maka ilmu dapat juga disebut pengetahuan keilmuan. Yang selanjutnya, aksiologi ilmu pemerintahan. Aksiologi ilmu pemerintahan yaitu suatu studi tentang nilai-nilai yang mendasari dan mempengaruhi praktik dari realisasi serta teori dalam pemerintahan. Dalam konteks ini, aksiologi berfokus pada pertanyaan tentang apa yang dianggap baik, adil, dan bermanfaat dalam kebijakan publik dan pemerintahan. Mari, unsur-unsur aksiologi ilmu pemerintahan. 1. Nilai-nilai dasar keadilan. Mempertimbangkan bagaimana distribusi sumber daya dan kesempatan yang dilakukan secara adil. Kesejahteraan menilai bagaimana kebijakan pemerintah memengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Itu seperti jenisnya partisipasi, menghargai pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan secara musyawarah. Mereka dalam pemerintahan, tanggung jawab, yaitu memahami kewajiban pemerintahan terhadap warganya, bagaimana keputusan diambil harus mempertimbangkan kepentingan publik dan masyarakat. Yang selanjutnya adalah transparansi atau dalam yang kita sebut dengan keterbukaan. Menilai pentingnya keterbukaan dalam proses pemerintahan untuk membangun kepercayaan masyarakat. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasarnya. Demokrasi yaitu menyiratkan nilai-nilai seperti kebebasan, kesetaraan, dan pengakuan terhadap hak asasi manusia. Selanjutnya yaitu good governance, memfokuskan pada praktik-praktik pemerintahan yang baik dalam realisasi termasuk akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas. Selanjutnya, konteks dan sosial budaya, mempertimbangkan bagaimana nilai-nilai lokal dan budaya setempat mempengaruhi pandangan terhadap pemerintahan terhadap kebijakan publik. Menilai peran nilai-nilai historis dan sejarah tradisional dalam pembentukan sistem pemerintahan. Selanjutnya, implikasi aksiologi ilmu pemerintahan. Pengambilan keputusan yaitu membantu membuat kebijakan yang memahami dan menambah nilai dalam keputusan yang diambil, memastikan kebijakan tidak hanya efektif tapi juga etis dan sesuai dengan etika. Selanjutnya, evaluasi kebijakan. Menyediakan kerangka untuk mengevaluasi kebijakan berdasarkan nilai-nilai yang dianggap penting oleh masyarakat. Selanjutnya, pendidikan dan kesadaran publik, yaitu mengapa untuk mendorong pendidikan tentang nilai-nilai demokratis dan musyawarah dan etika pemerintahan di kalangan masyarakat. Kesimpulannya dari yang saya jelaskan, aksiologi ilmu pemerintahan memainkan peran yang sangat penting dalam memahami bagaimana nilai-nilai mempengaruhi tindakan, kebijakan pemerintah. Dengan mengintegrasikan perspektif nilai ini, kita dapat memastikan bahwa pemerintahan tidak hanya berfungsi dengan secara baik secara teknis, tapi juga memenuhi tuntutan moral dan etis yang diharapkan oleh masyarakat dan
diekspektasikan oleh masyarakat. Selanjutnya, perkembangan ilmu pemerintahan. Perkembangan ilmu pemerintahan mencerminkan evolusi pemikiran dan ide dalam praktik pengelolaan negara dan masyarakat. Proses ini melewatkan berbagai disiplin ilmu dan dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan ekonomi terus berubah. Sejarah perkembangan ilmu pemerintahan di Indonesia diawali pada tahun 1950 dengan dibukanya jurusan ilmu pemerintahan di UGM atau Universitas Gadjah Mada sebagai universitas tertua di Indonesia. Namun, pada masa itu masih sangat jarang ditemukan buku-buku khusus yang berbicara dengan pemerintahan. Kajian dan tulisan tentang pemerintahan yang ada di dalam buku karya ilmiah bidang hukum dan politik. Beberapa tahun kemudian, berbagai kalangan akademik di lingkungan Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, dan Universitas Padjadjaran telah menerbitkan tulisan tentang pemerintahan. Kesimpulannya, perkembangan ilmu pemerintahan adalah proses dinamis yang terus beradaptasi dengan perubahan zaman. Dari globalisasi ini, dari pemikiran klasik hingga tantangan modern, dan ilmu pemerintahan berperan sangat penting dalam memahami mengelola struktur kekuasaan, kebijakan publik, serta hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Pendekatan interdisipliner dan respons terhadap isu global akan terus membentuk arah perkembangan ilmu ini ke depan. Selanjutnya, soal hubungan antara pemahaman pengantar ilmu pemerintahan dengan penelitian pemerintahan. Pemahaman pengantar ilmu pemerintahan memiliki hubungan yang erat dengan penelitian pemerintahan. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan hubungan tersebut. 1. Dasar teoritis. Pengantar ilmu pemerintahan memberikan landasan teoritis yang penting untuk memahami konsep-konsep dasar dalam pemerintahan seperti kekuasaan, kebijakan publik, dan struktur pemerintahan. Penelitian pemerintahan memerlukan pemahaman ini untuk menganalisis fenomena yang terjadi dalam praktik pemerintahan. 2. Kerangka analisis. Ilmu pemerintahan menyediakan kerangka analisis yang membantu peneliti untuk merumuskan hipotesis dan pertanyaan-pertanyaan. Penelitian pemerintahan menyediakan misalnya pemahaman tentang teori-teori demokratis, otoritarianisme, dan mempengaruhi cara peneliti mendekati studi kasus tertentu. Selanjutnya, 3. Metodologi penelitian. Pengantar ilmu pemerintahan seringkali mencakup pembahasan mengenai metodologi penelitian. Pengetahuan ini penting bagi peneliti untuk memilih metode yang tepat, baik kualitatif maupun kuantitatif, dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Isu kontemporer. Pemahaman tentang konteks politik dan sosial yang dijelaskan dalam pengantar ilmu pemerintahan membantu peneliti dalam mengidentifikasi isu-isu kontemporer yang relevan untuk diteliti serta kebijakan publik, hubungan internasional, atau dinamika sosial. Selanjutnya, 5. Implikasi praktis dan sangat gampang. Kenapa? Penelitian pemerintahan yang didasari oleh pemahaman teori konsep dari pemerintahan memberikan rekomendasi praktis bagi pengambilan kebijakan. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas
dan responsivitas pemerintah. Dengan demikian, pemahaman yang kuat tentang pengantar ilmu pemerintahan sangat mendukung dan memperkaya penelitian bidang pemerintahan serta ilmunya. Poin A. Core, atau yang kita sebut dengan inti, penelitian ilmu pemerintahan dibandingkan dengan ilmu sosial lainnya dalam penulisan tugas akhir, laporan akhir, skripsi, tesis, dan serta disertasi. Core, atau yang kita sebut dengan inti penelitian dalam ilmu pemerintahan, memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari ilmu sosial lainnya, terutama dalam konteks penulisan tugas akhir seperti laporan terakhir, skripsi, tesis, dan disertasi. Berikut ada beberapa poin pentingnya. 1. Fokus pada kebijakan publik. Mengapa? Karena penelitian ilmu pemerintahan seringkali berfokus pada analisis kebijakan publik, baik dalam perbuatan, implementasi, maupun evaluasinya. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana kebijakan terbentuk, siapa yang terlibat, dan dampak masyarakat. 2. Interaksi antara teori dan praktik, yaitu ilmu pemerintahan menekankan pentingnya hubungan antara teori dan praktik dalam realisasi. Penelitian di bidang ini tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan teori saja, tetapi juga memberikan solusi praktis terhadap masalah pemerintahan yang dihadapi melalui realisasinya. 3. Pendekatan multidisiplin. Meskipun berfokus pada aspek pemerintahan, penelitian ini sering mengintegrasikan pendekatan dari disiplin ilmu lain seperti ekonomi, sosiologi, dan hukum. Hal ini membuat penelitian lebih komprehensif dan relevan terhadap isu-isu kompleks. Selanjutnya, 4. Analisis kekuatan dan struktur. Penelitian dalam ilmu pemerintahan seringkali menganalisis struktur kekuasaan, aktor-aktor politik, dan dinamika kekuasaan. Ini berbeda dengan berbagai ilmu sosial lain yang mungkin lebih berfokus pada aspek budaya atau ekonomi saja. 5. Metodologi yang beragam. Mengapa? Penelitian ilmu pemerintahan menggunakan berbagai metodologi baik kualitatif maupun kuantitatif untuk mengumpulkan data dan survei menganalisis data. Ini mencakup wawancara, studi kasus, dan analisis dokumen yang semuanya dirancang untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang fenomena pemerintahan. 6. Relevansi terhadap isu kontemporer. Penelitian ini seringkali berorientasi pada isu-isu terkini dalam konteks politik dan pemerintahan seperti demokrasi, hak asasi manusia, globalisasi, sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap diskursus publik. 7. Etika dan tanggung jawab sosial adalah ilmu pemerintahan sangat memperhatikan aspek etika, tanggung jawab sosial dalam penelitiannya, mengingat dampak langsung penelitian terhadap masyarakat dan kebijakan. Dengan karakteristik ini, penelitian dalam ilmu pemerintahan memiliki kekhususan yang unik, dapat membedakannya dari disiplin ilmu sosial lainnya, sekaligus tetap relevan dalam memahami dinamika pemerintahan dan kebijakan publik. Selanjutnya, poin B. Aliran ilmu pemerintahan Anglo-Saxon dan aliran Eropa kontinental. Aliran ilmu pemerintahan dapat dibedakan menjadi dua tradisi utama, yaitu Anglo-Saxon dan Eropa kontinental.
Berikut adalah penjelasan mengenai masing aliran tersebut, yaitu saya akan menjelaskan aliran Anglo-Saxon. Menurut saya, karakteristik berfokus pada praktik, realisasi, dan kebijakan. Aliran ini lebih menekankan pada aspek praktis pemerintahan dan kebijakan publik. Penelitian sering kali berorientasi pada analisis kebijakan, efektivitas administrasi, dan responsivitas pemerintah. Selanjutnya, pendekatan empiris menggunakan metode penelitian yang berbasis data empiris seperti survei, studi kasus, dan eksperimen. Hal ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang jelas dan tepat tentang mengenai fenomena pemerintahan yang terjadi di lapangan. Selanjutnya, teori demokrasi dan partisipasi. Banyak fokus pada teori demokrasi, partisipasi masyarakat, dan sistem pemilu. Ini mencakup kajian tentang bagaimana institusi politik berfungsi dan bagaimana masyarakat terlibat dalam proses pemerintahan. Contohnya, negara. Tradisi ini banyak berkembang di negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Selanjutnya, 2. Aliran kontinental. Menurut saya, memiliki karakteristik fokus pada teori dan filosofi. Aliran ini menekankan pada aspek teoritis dan filosofis pemerintahan. Terdapat kajian mendalam tentang konsep-konsep dasar seperti kekuasaan, legitimasi, dan keadilan. Selanjutnya, pendekatan normatif. Banyak penelitian bersifat normatif atau yang kita sering sebut juga empiris atau empirip, membahas tentang bagaimana seharusnya pemerintahan beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip etika dan moral. Selanjutnya, institusi dan struktur adalah penelitian seringkali lebih berfokus pada analisis struktur institusi, pemerintahan, hukum, dan teori politik. Ini mencakup studi tentang hubungan antara negara, masyarakat, dan hukum. Selanjutnya, contohnya negara. Tradisi ini banyak berkembang di negara-negara Prancis, Jerman, dan Italia. Selanjutnya, perbedaan kunci. Metodologi aliran Anglo-Saxon lebih empiris, sementara Eropa kontinental lebih normatif. Selanjutnya, institusi dan struktur adalah penelitian seringkali lebih berfokus pada analisis struktur institusi, pemerintahan, hukum, dan teori politik. Ini mencakup studi tentang hubungan antara negara, masyarakat, dan hukum. Selanjutnya, contohnya negara. Tradisi ini banyak berkembang di negara-negara Prancis, Jerman, dan Italia. Selanjutnya, perbedaan kunci. Metodologi aliran Anglo-Saxon lebih empiris, sementara Eropa kontinental lebih normatif. Saya fokus kajian Anglo-Saxon lebih pada kebijakan dan praktik realisasi, sedangkan Eropa kontinental lebih pada teori dan struktur institusi. Pendekatan terhadap demokrasi menurut saya dalam aliran Anglo-Saxon terdapat penekanan pada partisipasi dan praktik demokrasi, sedangkan Eropa kontinental lebih pada legitimasi dan prinsip-prinsip demokrasi. Kesimpulan yang saya ambil, kedua aliran ini memberikan kontribusi sangat penting terhadap pengembangan ilmu pemerintahan dalam mencakup berbeda aspek. Memahami perbedaan ini membantu dalam menganalisis berbagai perspektif dan pendekatan dalam kajian pemerintahan dan kebijakan publik.
Selanjutnya saya akan menjelaskan poin yang ketiga. Jelaskan mengenai kebenaran koherensi, korespondensi, dan pragmatis dalam penelitian pemerintahan. Dalam penelitian pemerintahan terdapat beberapa teori kebenaran yang penting untuk dipahami, yaitu kebenaran koherensi, korespondensi, dan pragmatis. Masing-masing memiliki pendekatan yang berbeda dalam menentukan apa yang dianggap sebagai kebenaran. Berikut penjelasan yang saya akan menjelaskan. 1. Kebenaran koherensi. Kebenaran koherensi mengacu pada konsistensi internal suatu sistem atau teori, suatu pernyataan yang dapat dianggap benar jika dapat dijelaskan dan diinterpretasikan secara harmonis dengan serangkaian proposisi yang jelas atau pernyataan yang lain yang saling mendukung. Penerapan dalam penelitian pemerintahan. Dalam konteks pemerintahan, sebuah teori atau model kebijakan akan dianggap benar jika sesuai dengan prinsip-prinsip atau teori lain yang relevan dan tepat, seperti teori demokrasi atau teori kekuasaan. Peneliti dapat menggunakan pendekatan ini untuk menilai konsistensi antara kebijakan yang diusulkan dengan nilai-nilai normatif yang dianut oleh masyarakat. Selanjutnya, poin kebenaran korespondensi. Kebenaran korespondensi berfokus pada kesesuaian antara pernyataan atau proposisi dengan realitas atau fakta yang ada. Suatu pernyataan dianggap benar jika dapat diverifikasi atau sesuai dengan keadaan dunia nyata. Penerapan dalam penelitian pemerintahan. Dalam penelitian pemerintahan, kebenaran korespondensi sangat penting untuk menguji hipotesis atau klaim terkait kebijakan atau praktik realisasi pemerintahan. Misalnya, jika sebuah kebijakan diklaim efektif dalam mengurangi kemiskinan, maka penelitian yang menggunakan pendekatan ini mengumpulkan data yang empiris untuk membandingkan klaim tersebut dengan realitas yang terjadi di lapangan tersebut. Selanjutnya, kebenaran pragmatis. Kebenaran pragmatis lebih menekankan pada efektivitas suatu ide atau teori dalam konteks praktik atau realisasi. Suatu proposisi dianggap benar jika ia memberikan hasil yang berguna dan bermanfaat dan dapat diterapkan dalam situasi yang nyata. Penerapan dalam penelitian pemerintahan. Dalam konteks pemerintahan, penelitian pragmatis akan menilai kebijakan berdasarkan hasil yang dicapai dan dampaknya terhadap masyarakat. Peneliti dapat menggunakan pendekatan ini untuk mengevaluasi kebijakan yang tidak hanya sesuai dengan teori tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Jadi, ketika teori kebenaran ini, koherensi, korespondensi, dan pragmatis memberikan kerangka yang berbeda untuk memahami dan mengevaluasi penelitian dalam bidang pemerintahan. Dengan menggunakan kombinasi pendekatan ini, peneliti dapat menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan relevan terhadap masalah yang dihadapi dalam konteks pemerintahan dan kebijakan publik. Hubungan antara pemahaman pengantar ilmu pemerintahan dengan perkembangan pemerintahan dalam konteks reformasi, birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia, world class government. Hubungan antara pemahaman pengantar ilmu pemerintahan dan perkembangan pemerintahan dalam konteks reformasi, birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia, atau yang disebut dengan world class government, dapat dilihat melalui beberapa aspek, yaitu Landasan 1. Landasan teoretis. Pemahaman pengantar ilmu pemerintahan memberikan teori dan konsep dasar tentang struktur, fungsi, dan dinamika pemerintahan. Ini penting dalam memahami kebutuhan reformasi birokrasi. Misalnya, teori tentang transparansi atau dengan terbuka dan akuntabilitas membantu menjelaskan pentingnya kedua aspek ini menciptakan pemerintahan yang efisien dan responsivitas. 2. Analisis kebijakan. Pengantar ilmu pemerintahan melatih individu untuk menganalisis kebijakan publik secara kritis. Dalam konteks reformasi birokrasi, pemahaman ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam merancang
dan mengevaluasi kebijakan yang mendukung efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Penelitian yang berbasis pada analisis kebijakan dapat membantu merumuskan langkah-langkah konkret menuju pemerintahan kelas dunia. 3. Reformasi administrasi publik. Reformasi birokrasi sering kali mencakup upaya untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi aparat pemerintahan. Pemahaman tentang struktur dan fungsi pemerintah dalam pengantar ilmu pemerintahan membantu dalam merancang program pelatihan dalam pengembangan sumber daya manusia yang efektif. 4. Penerapan teknologi informasi. Pemerintahan kelas dunia membutuhkan pemanfaatan teknologi informasi yang optimal. Pemahaman tentang inovasi dalam pemerintahan diajarkan pengantar ilmu pemerintahan menjadi landasan dalam mengadopsi teknologi baru untuk meningkatkan layanan publik dan efisiensi birokrasi. 5. Partisipasi publik dan demokrasi. Pemerintahan kelas dunia harus menciptakan ruang bagi partisipasi publik dan keterlibatan masyarakat. Teori-teori yang dipelajari dalam pengantar ilmu pemerintahan tentang demokrasi dan partisipasi membantu dalam merancang mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. 6. Evaluasi kinerja dan akuntabilitas. Pemerintahan kelas dunia dituntut untuk memiliki sistem evaluasi kinerja yang transparan dan akuntabel. Pemahaman tentang pentingnya akuntabilitas dalam pengantar ilmu pemerintahan menjadi pedoman dalam menciptakan mekanisme untuk mengukur meningkatkan kinerja birokrasi. 7. Konteks global dan lokal. Dalam era globalisasi, pemerintah harus mampu beradaptasi dengan tantangan global dan lokal. Pemahaman tentang hubungan internasional dan dinamika global dalam pengantar ilmu pemerintahan membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan yang relevan, tepat, dan responsif terhadap perubahan global. Keseluruhan, pemahaman pengantar ilmu pemerintahan sangat relevan dalam proses reformasi birokrasi menuju pemerintahan kelas dunia atau yang disebut kita world class. Dengan landasan teori dan konsep yang kuat, para pembuat kebijakan dan praktisi dapat merancang dan melaksanakan langkah-langkah yang efektif untuk meningkatkan kualitas pemerintahan dan layanan publik. Di Indonesia, peran birokrasi dalam perubahan sosial cukup besar, terutama pada masa pemerintahan Orde Baru atau Orba dan ke masa reformasi, di mana pada masa Orde Baru birokrasi menjadi lokomotif utama dan selalu ditempatkan sebagai perencana tunggal, pelaksana tunggal, dan juga pengawas pembangunan. Peran ini kemudian semakin berkurang di mana pada masa reformasi perlahan-lahan mulai terjadi perubahan mindset atau yang kita sebut pola pikir dari birokrasi kita yang mulai mengadopsi dan menanamkan konsep good governance, di mana ada keterlibatan masyarakat dan dunia usaha atau yang kita sebut dengan private sector dalam setiap proses pembangunan. Selama ini peran tersebut total hanya dikerjakan oleh birokrasi publik sektor. Namun saat ini banyak lembaga swadaya masyarakat atau yang kita sebut dengan singkatan LSM ataupun organisasi non pemerintah semi otonom quasi autonomous non-government organization yang turut menjadi mitra dalam memajukan bangsa. Konsep ini saling terkait dengan menciptakan sistem yang pemerintahan yang lebih baik. Reformasi birokrasi kelas dunia memerlukan pemahaman dan penerapan ilmu yang pemerintahan yang baik agar birokrasi dapat berfungsi dengan optimal dan responsif terhadap tuntutan perubahan. Penguatan kapasitas administrasi pemerintahan melalui reformasi dan ilmu pemerintahan yang akan relevan dan percepat pencapaian tujuan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Selanjutnya, quick wins. Reformasi birokrasi Indonesia menuju pemerintahan kelas dunia. Reformasi birokrasi Indonesia menjadi agenda besar
mendesak untuk dilaksanakan, mengingatkan implikasi yang masyarakat dan kemajuan bank negara. Perlu usaha yang serius agar mengantarkan pemerintah Indonesia menuju pemerintahan kelas dunia, atau yang kita sebut world class government. Karakter menjadi parameter bagi setiap negara, agar setiap negara dapat memiliki langkah-langkah yang dilaksanakan oleh seluruh komponen pemerintah, baik di pusat maupun daerah, dengan menerapkan konsep no government but seperti menuju pemerintahan kelas dunia. Sekian dari presentasi saya. Sekian, terima kasih.